mempresentasikan dan membuat video materi kami, yaitu tentang latar belakang lahirnya Orde Baru. Itulah perkenalan dari kami. Selamat menikmati video ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Orde Baru. Nah, latar belakang dari Orde Baru yaitu tahun 1966 sampai 1998 lahir sebagai respon atas ketidakstabilan politik dan ekonomi para pasca G30 SPKI tahun 1965. Dipicu oleh tuntunan Tritura atau pembubaran PKI, rombak kabinet, turunkan harga dan super semar tahun 1966, yang dimana itu memberikan mandat kepada Soeharto, dan era ini tuh bertujuan untuk mengoreksi penyimpangan Orde Lama, menerapkan Pancasila atau tahun 1945 secara murni serta menstabilkan negara. Nah, peristiwa G30 SPKI ini yaitu pemberontakan yang dimana menyebabkan terbunuhnya Jenderal TNI AD, menciptakan krisis politik serius dan juga untuk menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Soekarno. Nah, ada juga Trituntunan Rakyat atau Tritura, yaitu gerakan mahasiswa atau kami atau Angkatan 66 menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet di Wikora, dan penurunan harga pangan yang meroket. Saya Indah Putra Madani, saya akan sambungin pengalaman Pancasila. Mahasiswa menuntut agar Pancasila dijalankan secara murni dan konsisten. Hal ini muncul karena pada masa sebelumnya Pancasila dianggap setelah selaputkan tekad bertujuan untuk mengembalikan identitas bangsa sesuai dengan dasar negara yang asli. 2. Sikap anti-kolimesi dan imperialisme. Kami dan ditegas segala penjajah gaya baru baik dan dalam bidang politik, ekonomi maupun budaya. Tujuan adalah memastikan Indonesia bangsa yang daulatkan penuh dan tidak disterilkan oleh kepentingan kekuatan asing manapun. Yang ketiga, penapasan G30 SPKI bersama ABRI. Mahasiswa memandang peristiwa sebagai ancaman nyata bagi keselamatan negara. Oleh karena itu, mereka berkomitmen membantu ABRI untuk membubar PKI beserta organisasi sayapnya, sehingga akar-akarnya demi memulihkan stabil keamanan nasional. Perkenalkan, nama saya Leni Safira. Di sini saya menjelaskan tentang Trituntunan Rakyat atau Tritura. Ini adalah 3 tuntunan mahasiswa dan masyarakat kepada pemerintah pada 10-13 Januari 1966 pasca G30 PKI beserta ormas-ormasnya. Yang pertama itu ada pembersihan kabinet di Wikora dari unsur-unsur G30 SPKI, dan yang ketiga itu ada penurunan harga barang pokok. Yang tuntunan ini bertujuan mengatasi krisis ekonomi dan politik. Di sini perkenalkan, nama saya Rehanil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketegangan di awal tahun 1966 yang dimana terjadi konflik mahasiswa vs pemerintah. Yang pertama yaitu adalah respon Soekarno, di mana tudingan campur tangan asing yaitu CIA seorang Soekarno berulang kali menyatakan bahwasannya aksi mahasiswa tidak murni dan merupakan hasil rekayasa kekuasaan asing, terutama yaitu CIA Amerika Serikat, yang bertujuan untuk merongrong wibawa revolusi dan menjatuhkan kepemimpinannya. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembentukan barisan Soekarno, yang dimana sebagai tandingan terhadap gerakan mahasiswa, Soekarno menyerukan kepada para pendukungnya untuk membentuk barisan Soekarno. Nah, hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa dia masih memiliki dukungan massa yang besar dan siap menghadapi para demonstran. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada insiden berdarah pada 24 Februari 1966, yang dimana ketegangan mencapai puncaknya saat pelantikan kabinet 100 menteri di Istana Negara, dimana kemudian dampaknya itu adalah gugurnya Arif Rahman, seorang hakim
seorang mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia bernama Arif Rahman. Hakim terkena tembakan dan juga meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi titik balik penting yang dimana Arif Rahman kemudian dijuluki sebagai pahlawan Ampera dan pemakamannya menjadi aksi massa besar-besaran yang semakin menyudutkan pemerintahan. Nah, dampaknya itu adalah pembubaran organisasi kami. Pada 25 Februari 1966, Soekarno secara resmi membubarkan kami atau Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia karena dianggap sebagai dalang kerusuhan. Kemudian terjadi munculnya organisasi Laskar Ampera yang dimana pembubaran kami tidak menghentikan gerakan. Mahasiswa terus bergerak di bawah Laskar Ampera atau Amanat Pengerjaan Rakyat. Mereka mendapatkan simpati publik yang lebih luas dan dukungan diam-diam dari berbagai elemen militer AD. Perkenalkan, nama saya Rania Putri. Di sini saya akan menjelaskan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat pemerintah 11 Maret Super Semar merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna mengatasi situasi keamanan dan ketertiban negara yang sedang tidak stabil. Super Semar menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia karena dari peristiwa inilah muncul awal terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Kemudian ada latar belakang. Keluarnya Super Semar berkaitan dengan kondisi politik Indonesia setelah peristiwa gerakan 30 September 1965. Pada saat itu keadaan negara menjadi tidak stabil baik dalam bidang politik, keamanan maupun ekonomi. Banyak demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat yang menuntut perubahan dalam pemerintahan. Selain itu, muncul pula tuntutan rakyat yang dikenal sebagai Tritura atau Trituntunan Rakyat. Situasi keamanan yang semakin genting membuat pemerintah harus segera mengambil langkah untuk memulihkan keadaan negara. Proses terjadinya Super Semar ini bermula ketika Presiden Soekarno mengadakan sidang kabinet pada tanggal 11 Maret 1966 di Istana Merdeka. Sidang tersebut berlangsung dalam suasana tegang karena adanya demonstrasi dan kondisi keamanan yang tidak menuntun di sekitar istana. Karena situasi tersebut, Presiden Soekarno kemudian meninggalkan sidang dan pergi ke Istana Bogor. Tidak lama kemudian, 3 orang jenderal yaitu Amir Mansmood, M. Yusuf, dan Basuki Rahmat datang menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas keadaan negara yang sedang tidak stabil. Setelah pertemuan itu, Presiden Soekarno menandatangani surat pemerintah 11 Maret yang memberikan mandat kepada Letjen Soeharto. Isi utama dari Super Semar adalah memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban negara serta menjamin jalannya pemerintahan. Selain itu, wewenang tersebut juga bertujuan untuk melindungi Presiden dan menjaga agar negara tetap berjalan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Keluarnya Super Semar membawa pengaruh besar terhadap perkembangan politik di Indonesia. Setelah menerima mandat tersebut, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan penting seperti membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI dan melarang penyebaran paham komunisme di Indonesia. Peristiwa ini kemudian menjadi awal munculnya kekuasaan baru yang dipimpin oleh Soeharto dan menjadi awal dari masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Safira Kana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan awal Soeharto pasca Super Semar. Nah, yang pertama itu ada membubarkan PKI Komunis Indonesia atau PKI beserta ormas-ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. PKI ini dianggap dalang dibalik 30 SPKI dan sebagai ancaman bagi Pancasila dan negeri NKRI. Selain itu, Jenderal Soeharto juga melakukan penumpasan terhadap anggota-anggota PKI dan simpatisannya yang tersebar di berbagai daerah termasuk di Jawa, Bali, dan Sumatera.
2. Melakukan penahanan terhadap 15 anggota kabinet yang terlibat atau menduduki G30 SPKI tersebut Menteri Luar Negeri Subandrio, Menteri Pertahanan Nasution, dan Menteri Penerangan Chairul Saleh. Penahanan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh politik mereka dan mengantisipasi kemungkinan kudeta lainnya. Selain itu, Jenderal Soeharto juga mengisi departemen-departemen yang kosong dan mengangkat menteri ad interim untuk menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, membuka kembali universitas-universitas Jakarta yang dibekukan oleh Presiden Soekarno sejak 1965. Pembukuan ini dilakukan karena Presiden Soekarno menganggap bahwa mahasiswa dan dosen adalah kelompok yang kritis dan oposisional terhadap pemerintahannya. Dan membuka kembali universitas-universitas, Jenderal Soeharto berharap dapat memperoleh dukungan dari kalangan intelektual dan akademis untuk program-programnya. Yang keempat itu ada membentuk kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera atau Amanat Penderita Rakyat pada 28 Maret 1966. Yang kelima, kabinet ini terdiri dari 25 menteri yang berasal dari berbagai latar belakang, politik, agama, dan profesional. Merancang ketetapan perubahan pemerintahan yang disahkan oleh MPRS pada 12 Maret 1967. Ketetapan ini mencabut mandat Presiden Soekarno dan menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan ini juga menghapus konsep demokrasi terpimpin dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu dualisme kepemimpinan dan akhir Orde Lama. Saya Ramadan Fitra ingin menjelaskan dualisme itu, yaitu adalah dualisme munculnya kabinet Ampera, yaitu ada dua matahari kembar, yang dimana itu ada Soekarno sebagai presiden dan Soeharto sebagai pemegang Marindat Super Semar. Kemudian ada pidato tentang Nawaksara yang dipertanggungjawaban oleh Soekarno itu ditolak oleh MPRS karena bersikeras tidak membubarkan PKI. Kemudian juga ada transisi final 7 Maret 1967 yaitu berisi tentang Soekarno melepas jabatan kepresidenan. Kemudian di 27 Maret 1968 Soekarno itu resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menandai dimulainya era Orde Baru. Itulah materi-materi yang bisa kami sampaikan. Kemudian ada materi terakhir yaitu adalah kesimpulan yang dimana pemerintahan Orde Baru lahir karena kondisi politik, ekonomi, dan keamanan Indonesia yang tidak stabil, dan juga pada akhirnya pemerintahan Soekarno ini terutama di era yaitu adalah peristiwa gerakan 30 September ataupun G30 SPKI pada tahun 1965 sehingga membuat keputusan ataupun kekuasaan akhirnya dipegang oleh Soeharto untuk menstabilkan negara tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sekian materi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf jika ada materi yang kami sampaikan ini ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan juga sudah mendengarkan video yang kami sudah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.